warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dulur. Jumpa lagi dalam acara Dulur Belusukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Mustafa. Saya mahasiswa IAIN Salatiga semester 5 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, Dulur Belusukan kali ini akan berkunjung ke salah satu tempat di Kabupaten Magelang, tepatnya di kaki Gunung Telomoyo. Yuk, ikuti perjalanan saya kali ini. Tur belusukan kali ini akan berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang letaknya di Kabupaten Magelang, yaitu Air Terjun Sekar Langit. Air Terjun Sekar Langit merupakan destinasi wisata alam yang ditawarkan oleh Kabupaten Magelang dengan ketinggian sekitar 25 meter di atas permukaan laut. Letak destinasi wisata ada di kawasan Desa Telogorejo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Seperti layaknya wisata air terjun lain, Sekar Langit berada di lereng Gunung Telomoyo. Nah, rute untuk mencapai air terjun ini tidaklah sulit. Sekalipun rute perjalanan untuk mencapai Kabupaten Magelang ini tidak sulit, namun perjuangan mencapai destinasi wisata tidak mudah. Nah, Dulur, hari ini kita sudah berada di salah satu tempat wisata yang letaknya di Kabupaten Magelang, tepatnya di kaki Gunung Telomoyo. Wisata tersebut adalah Air Terjun Sekar Langit. Nah, ada keunikan di sini yang keunikannya itu adalah ketika musim kemarau dan musim penghujan itu airnya tidak pernah surut dan airnya itu pasti jernih. Itu keunikan di Air Terjun Sekar Langit. Untuk lebih jelas dan lebih tahu gimana keseruan kita di dalam, yuk ikut perjalanan kita kali ini di acara Dulur Belusukan. Air terjun berair jernih dan bersih ini ternyata populer juga sebagai destinasi wisata alam murah meriah. Alamnya yang asri serta lokasi yang cukup mudah dijangkau membuat Air Terjun Sekar Langit tujuan yang tepat untuk penyegaran diri sejenak. Untuk menikmati keindahan Air Terjun Sekar Langit, pengunjung tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Pengunjung cukup membayar tiket parkir sesuai jenis kendaraan dan tiket masuk kawasan air terjun. Nama Sekar Langit memiliki makna bunga dari langit yang memang mendeskripsikan keindahannya. Jatuhan air terjun ini berkisar 25 meter dan mengalir sebagai Sungai Ilung menuju Laut Selatan Jawa. Untuk menuju air terjun ini, pengunjung harus menyeberangi sungai yang cukup lebar. Terdapat sebuah jembatan kayu yang berwarna-warni dan menarik dipandang mata. Dulunya, jembatan ini hanya berupa jembatan bambu sederhana. Namun, sekarang sudah direnovasi dan dihias sehingga cocok menjadi salah satu lokasi swafoto wajib jika berkunjung ke objek wisata ini. Untuk menuju kawasan air terjun, pengunjung harus berjalan melewati jalan setapak. Jaraknya dari gerbang masuk sekitar 500 meter atau membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan menyusuri jalan setapak ini, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan yang asri dan apik. Terdapat beberapa titik yang ditumbuhi pohon bambu tinggi menjulang. Sebelah kiri, jalan merupakan jurang yang di bawahnya merupakan pohon kopi. Setiap langkah akan diiringi oleh suara serangga dan kicauan burung yang menenangkan hati. Jalurnya memang tidak terlalu panjang dan menantang, namun sangat cocok bagi para pecinta trekking atau para hikers pemula. Selain itu, air yang mengalir dari air terjun juga dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Terlepas dari mitos-mitos tersebut, keasrian alam di air terjun ini memang sayang untuk dilewatkan jika berlibur di Magelang. Nah, Dulur, kali ini saya sudah bersama Mas Sukron, salah satu pengelola di Air Terjun Sekar Langit. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi saya mau pinjamnya sedikit mengenai Sekar Langit, Mas. Mau bertanya soal sejak kapan sih pengelolaan Sekar Langit ini, Mas? Untuk pengelolaannya sudah sejak sebelum tahun 2000. Cuma itu hanya pengelolaan lingkup dusun karena memang lokasinya di dusun Telogorejo. Cuma untuk pengelolaan yang lebih maju lagi, lebih istilahnya ditenangi, itu mulai tahun kurang lebih 2005 ya, 2004 ya. Nah, dia sekitar 2000-an itu mulai di pengelolaan. Kemudian karena memang
lama kelamaan itu semakin ramai semakin pesat. Akhirnya untuk pengelolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang ikut turun tangan. Sejak tahun berapa nih Mas? 2000 ke atas nih? Ya 2000 ke atas. Nah itu untuk apa pengelolaan pendapatan itu apakah bisa dibagi rata dengan pemerintah daerah atau pripun saking dinas itu? Oh ya, karena memang kita sudah di bawah naungan Dinas Pariwisata. Untuk pengelolaan kita juga sudah ber-MOU, jadi kerjasama untuk hasil pengelolaan hasil pariwisata tiket itu kita bagi 60% untuk pengelolaan Saking ya, dari untuk kita untuk di lingkup wisata sampai nanti dibagi lagi 60% itu sampai lingkup desa karena kita di bawah pemerintah desa juga. Yang 40% kita store ke Pemda, jadi kita ke negara juga ada. Maksudnya karena tiket itu sudah dikasih sama pemerintah daerah. Nah gini Mas, untuk terkait apa, ini kan lagi ada pandemi ya Mas Ya. Nah gimana sih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah desa untuk apa ya, wisata ini tetap jalan tapi juga tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, itu seperti apa? Kebetulan untuk wisata air terjun Sekarlangit itu kan berhubungan dengan air, pastinya karena memang di situ bisa buat renang, buat mandi. Sakit dong? Ya bisa karena gedungnya itu kan Dalam nggak sih? enggak Dalamannya setinggi berapa ya, 80 cm ya, enggak sampai 2 meter, 1 meter enggak. Jadi aman buat anak-anak, buat dewasa? Ya aman. Cuma yang hati-hati karena bawahnya itu masih Licin gitu, Mas? batu semua belum. Karena memang dijaga kealamiannya, nggak disentuh pembangunan. Nah karena memang berkaitan dengan air, kebetulan dari peraturan yang dikeluarkan oleh Perda pemerintah daerah, wisata yang berkaitan dengan air itu belum boleh dibuka kecuali dengan beberapa persyaratan. Nah, karena memang rata-rata dari wisata yang ada di Kabupaten Magelang yang berkaitan air ya di bawah Dinas Pariwisata itu belum boleh buka hanya pemandangan wisata alam. Oleh karena itu kita belum buka. Misalkan kita buka izin, kita sudah siap karena sudah fasilitas untuk protokol kesehatan kita sudah siapkan, mulai dari hasil termogan, ya, tempat cuci tangan, terus jaga jarak, itu kita sudah pernah simulasi. Tapi karena memang peraturan yang berkaitan dengan air belum bisa dibuka, kita belum berani buka. Kalau misalkan berani buka, tetap kita harus lebih berani mengeluarkan pembiayaan untuk pengelolaan. Karena memang biasanya hanya 1 atau 2 orang, berarti kalau mau buka harus tambah menjadi 3 atau 4 orang, dan itu pasti mengeluarkan biaya. Padahal untuk pemasukan atau pengunjung itu kan tidak pasti ya Mas ya, namanya pengunjung, apalagi musim hujan. Kalau kita buka misalkan menugaskan 4 orang, nah itu sudah dapat biaya, padahal yang masuk misalkan Mas 10 orang, itu kan tidak dapat diurus ya. Jadi kita belum berani buka seperti itu. Nah untuk apa kelebihan air terjun ini dibanding dengan air terjun yang lain itu seperti apa Mas? Apa ada keunikan tersendiri apa gimana? Ya, yang paling utama itu tidak pernah surut Mas. Sejak tahun berapa? Sejak dulu mulai adanya air terjun sampai sekarang nggak pernah surut. Jadi itu musim hujan, musim kemarau itu nggak pernah? Iya nggak pernah surut. Pasti jernih, pasti besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan menuju air terjun itu dibilang enak. Aksesnya enak. Sudah enak lah. Cuma masih harus diperbaiki untuk pengaman. Karena memang masih alam, bambu semua. Jadi kita pemandangannya masih alam fresh. Jadi
tetap terjaga ke alam. Syukur Mas, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Ya, Semoga bermanfaat bagi kita dan teman-teman semuanya. Nah, dulur, berikut wawancara saya bersama Mas Sukan, salah satu pengelola di Air Terjun Sekar Langit. Terima kasih. Nah, dulur, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara dulur besukan kali ini. Semoga dulur-dulur semua bisa mengambil sisi positifnya dari video kali ini. Nantikan perjalanan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih atas segala partisipasi dari dulur-dulur semua, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.